Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya semua bunda-bunda? Alhamdulillah Sehat ya. Selamat datang di TVRI Bengkulu ya, bunda semua. Dan pemirsa, apa kabar Anda? Berjumpa kembali bersama saya Ranti Putria dalam acara Mutiara Kolbu. Dan semoga Anda sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan juga. Amin. Ya rabbal alamin. Dan pemirsa, pada petang hari ini saya sudah menghadirkan Bapak Ustadz Zulfahmi Siregar. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita hari ini Alhamdulillah dalam keadaan sehat. sehat walafiat. Amin. Dan di majelis ilmu ya Pak Ustadz ya, tak bosan-bosannya kita setiap minggu, setiap Jumat kita menambah ilmu kita supaya apa kita bisa menjadi insan yang lebih baik dari hari ke harinya ya Pak Ustadz ya. Dan pemirsa, pada petang hari ini kita akan mengangkat tema tentang hikmah di balik masalah. Nah, orang bilang sih memang tidak ada yang namanya kalau hidup tuh Pak Ustadz ya, tidak ada yang tidak ada masalah, itu tidak mungkin. Ibaratnya itu selesai hidup barulah kita sudah tidak ada masalah lagi. Itu pun masih ada masalah ketika ditanya di alam kubur begitu ya Pak Ustadz ya. Jadi memang ketika kita diberikan masalah itu sebetulnya bukan masalahnya yang harus kita fokuskan, tapi bagaimana sih hikmah di balik masalah yang kita dapat. Akan banyak sekali biasanya ujian, kemudian cobaan kita di dalam kehidupan ini, tapi apabila kita menilai positif, kemudian juga berpikir baik tentang apa masalah kita tersebut, insya Allah kita akan diberikan hikmah dan biasanya akan menjadikan kita insan lebih baik ke depannya. Nah pemirsa, nanti dalam acara Mutiara Kolbu ini bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Talim Al-Iman Kelurahan Nusa Indah ya, nanti boleh untuk bertanya kepada Bapak Ustadz. Tapi sebelum itu pemirsa, kita akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Ustadz Zulfahmi Siregar untuk menyampaikan tausiah seputar tema kita hari ini. Kami persilakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Allah. Rabbi tammim bil khair. Mbak Rianti yang cantik. Ranti. Oh, Ranti. Salah lagi. Potong kambing lagi kita Pak Ustadz. Oke. Segenap kru dan segenap manajer TVRI yang saya hormati, para pemirsa TVRI dimanapun berada. Dalam kesempatan kali ini saya mengajak, mari sama-sama kita bersyukur mengucapkan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih memberikan kita waktu, tarikan napas tanpa bayar, kesempatan, waktu luang, iman, Islam. Alhamdulillah masih ada. Mudah-mudahan kita ini hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri atas semua nikmat-nikmat Allah. Amin. Bukan hamba-hamba Allah yang mengkufuri atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita perbanyak selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dan pengakuannya di hari kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan Allah kembali dalam ta'lim, belajar bersama di TVRI Bengkulu. Kita sama-sama berada di majelis ilmu ini. Kita sama-sama menggali tentang apa tema kita tadi itu. Hikmah di balik masalah. Hikmah di balik Masalah. Ya. Masalah, musibah, ujian, apapun sebutannya, akan senantiasa menghampiri perjalanan hidup manusia dan harus bisa disikapi dengan sabar, ikhlas. Kenapa?
Karena itu proses daripada hidup kita sebagai hamba Allah. Selama kita hidup, kita pasti akan dihadapkan dengan yang namanya masalah, musibah, ujian. Ya. Dan perlu kita ingat, ada hikmah di balik daripada setiap persoalan atau masalah yang kita hadapi itu. Persoalan itu, musibah itu, ujian itu terkadang datang silih berganti. Ya Bu ya? Ya. Kadang persoalan di rumah belum selesai, sudah muncul Masalah persoalan baru. Di kantor misalkan. Kadang-kadang belumlah sampai kita di kantor, baru di perjalanan menuju Sudah ketemu kantor masalah. sudah bermacam-macam masalah yang kita temukan di jalan. Ya. Ya Bu, benar kira Bu? Benar sekali Oh, ya? Pak Ustadz, ya. Kadang masalah itu memang bentuknya ringan, bisa diselesaikan hari itu juga, diselesaikan karena ringan masalahnya. Iya. Tapi tak jarang ada persoalan, ada masalah, musibah, ujian Allah itu yang membutuhkan kerja keras, mungkin pemikiran kita, bahkan waktu kita, bahkan harta benda kita Ya. dikorbankan. Maka di dalam Islam yang namanya masalah itulah yang disebut dengan musibah atau ujian. Dalam Islam itu adalah disebut musibah atau Musibah atau ujian. ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkadang kita dalam hidup ini ada orang itu setiap waktu selama hidupnya perasaan dia diuji masalah yang bertubi-tubi. Ya. Selesai masalah ini muncul masalah baru. Pokoknya dia selama hidupnya itu selesai masalah terus. Tapi namun pemirsa, bahwa perlu kita ketahui, kita garis bawahi ujian yang Allah berikan, masalah yang Allah berikan itu, atau musibah yang Allah berikan itu adalah pendidikan, melatih kita supaya lebih kuat, supaya lebih dewasa dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Supaya kita lebih tahu diri, siapa diri kita sebenarnya. Itu sebenarnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan ujian, cobaan, masalah kepada seorang hamba di luar batas kemampuan seorang hamba itu. Pasti seorang hamba itu sudah layak pantas mendapatkan ujian. Allah kasih ujian, diuji dulu. Ada hikmah di balik setiap ujian yang Allah berikan. Nah, hikmah itu nanti kita sampaikan mungkin kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini sekedar pembuka atau mukaddimah ya. Baik. Nah, nanti kita lanjutkan kembali. Baik. Dan ternyata juga ya Pak Ustadz ya, untuk kita supaya bisa mendapatkan hikmah itu juga ada caranya ya Pak Ustadz ya. Nah, nanti juga bisa ada tips juga nih dari Pak Ustadz ya. Sekarang kita boleh ke pertanyaan ya Pak Ustadz. Boleh. Tapi sebelum pertanyaan iklan dulu katanya Pak Ustadz. Kita jeda dulu ya. Dan pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.